ini, wihara ini Budayana Royal melakukan ritual atau acara mandi bayi Siddhartha, ya, mandi bayi Siddhartha. Jadi bukan mandi Buddha, ya, karena belum menjadi seorang Buddha ketika dimandikan itu, ya. Dan peringatan tahun Waisak ini menurut hitungan kalender Buddha, kalender Buddhis, tiba 2568. Ini usia agama Buddha. Tahun ini dihitung dari wafatnya, bukan dari kelahiran bayi Siddhartha, dari wafatnya Sang Buddha. Sebetulnya usia agama Buddha itu sudah lebih banyak daripada tahun ini, tepatnya ditambah 45 tahun usia agama Buddha, kurang lebih 2613, ya, atau berapa? Tambah 45, ya, 13, ya, 2613 usia agama Buddha. Jadi agama yang sudah tua, namun sekalipun agama yang sudah lama, ya, tetap relevan dan diikuti oleh sebanyak sekian masyarakat dunia, mengagumi, mengikuti ajaran Sang Buddha ini, ya. Ada beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan Waisak, di mana Waisak ini adalah memperingati hari kelahiran, ya, hari kelahiran. Namun sebetulnya Trisuci Waisak itu adalah hari kesepakatan, karena masing-masing sekte dan aliran yang ada di dalam agama Buddha mempunyai tanggal yang berbeda, bulan yang berbeda, dan tahun yang berbeda, ya, mempunyai catatan yang berbeda dari masing-masing tradisi atau sekte di dalam ajaran Sang Buddha. Namun kita bersyukur dari perbedaan tanggal dan tahun itu, di kalangan umat Buddha pada waktu itu, tokoh-tokoh agama Buddha mampu mengambil satu kesepakatan biar lebih rame, ya, dan lebih mempunyai ketetapatan, ya, kebersamaan. Dibuatlah kesepakatan di dalam menyambut 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha, yang disebut dengan Trisuci Waisak ini. Jadi masing-masing sekte itu di saat memperingati awal mulanya berbeda-beda. Misalnya hari ke-8 bulan 4, hari ke-8 bulan 8, kemudian hari 15 bulan 12. Ini adalah tanggal-tanggal atau bulan peringatan di sekte dan aliran yang berbeda. Biar lebih rame, seolah-olah ada kebersamaan dan kerukunan, sejak tahun 1950 di Sri Lanka diadakan kongres di antara pemuka-pemuka agama dan disepakati 3 peristiwa penting ini diperingati di hari atau di tanggal yang sama, yaitu Purnama Sidhi di bulan Waisak, dijadikan tanggal peringatan Trisuci Waisak ini, ya. Sebenarnya lebih efisien, ya, efisien. Biasanya di tempat-tempat lain untuk memperingati peristiwa besar tokohnya itu diperingati sendiri-sendiri, ini diperingati secara bersamaan. Itu positifnya, lebih efisien. Wihara tidak terlalu banyak kegiatan, ya. Tapi juga ada plus minusnya juga. Kalau tidak ada kegiatan, umatnya datangnya cuma setahun sekali saja, ya. Nah, coba kalau dibagi 3, setidaknya setahun 3 kali wajib datang. Nah, ini setahun sekali. Masa setahun sekali ngaku umat Buddha tidak mau datang, ya. Diperingati Trisuci Waisak ini. Istilah Waisak sendiri adalah diambil dari nama bulan India kuno, ya, bulan kalender India kuno. Waisak sendiri, Bapak Ibu pasti kenal juga nama-nama bulan India kuno.
Yang terkenal itu 4, ya. Apa saja 4 itu? Waisak, Asada, Katina, Maga Puja. Ini nama bulan India kuno, di mana peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha itu bulan-bulan itu, ya, itu. Di negara-negara lain pun juga ada istilah yang berbeda. Contohnya ini, misalnya di India, Wesaka Puja atau Purnama di India, ada Sagadawa di Tibet, ada Wesak di Malaysia dan Singapura, ada lagi Wesak Puja di Thailand, Wesak di Sri Lanka. Ya, nama-nama ini adalah bulan India kuno, ya. Untuk memperingati 3 peristiwa penting, ya. Peristiwa yang pertama, lahirnya Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Memang ada tahun yang berbeda berdasarkan tahun historis, tapi ada juga berdasarkan tahun penelitian lokasi di India, di Taman Lumbini itu menunjukkan tahun yang berbeda, ya, bukan 623 waktu lahir, ada tahun yang berbeda. Kemudian diperingati juga Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung menjadi Buddha di Bodh Gaya pada usia 35 tahun pada tahun 588 sebelum Masehi. Buddha Gautama Parinibbana wafat di Kusinara pada usia 80 tahun pada tahun 543 sebelum Masehi. Ada yang mengistilahkan berbeda untuk membedakan yang lain. Parinibbana, orang yang parinibbana itu tidak terlahir kembali, ya, menjadi makhluk apapun mencapai nibbana, nirwana, tidak akan terlahir kembali. Namun ada istilah wafat. Kalau saudara dan saya itu istilahnya bukan parinibbana kalau mati, kalau belum mencapai penerangan, wafat. Jadi ada yang membedakan istilah parinibbana dan wafat, ya. Ya. Ini berdasarkan kesepakatan di Sri Lanka tahun 1950 ini, Waisak diperingati, ya. Ini. Ya, ini lokasi Taman Lumbini, ya. Ini 623 sebelum Masehi. Ini di negara Nepal sekarang, ya, bukan di India. Ini lokasinya diselidiki, diteliti, mempunyai tahun yang berbeda. Ini peristiwa kelahiran bayi Siddhartha, ya, di Taman Lumbini, ya. Untuk mengetahui dari rusuk kanan permaisuri Mayaya terlahir dari rusuk kanan, ya. Jadi silakan tutup lagi dari sebelah kanan. Seorang ibu mempunyai lubang enggak di sebelah kanan perutnya? Ada lubang enggak? Bukunya ditutup saja, bukunya ditutup. Punya lubang enggak? Ada enggak di susu? Enggak punya lubang. Kenapa bayinya bisa keluar dari perut sebelah kanan, rusuk sebelah kanan? Dengan dikeluarkan dengan cara apa? Kalau ibu melahirkan sesar, ya, jadi dilahirkan dengan sesar. Ada penelitian, ya, ibunya itu meninggal setelah melahirkan 7 hari setelah melahirkan. Ada penelitian kedokteran, ilmu kedokteran yang bedah itu sebelum abad 19 itu alat-alatnya belum canggih, ya. 75% ibu yang melahirkan dengan cara caesar operasi itu meninggal, 75% ibunya, karena alat-alatnya, obat-obatnya belum lengkap secanggih ini. Jadi ada perkiraan, jadi bayi ini lahirnya lewat operasi, maka ibunya meninggal selama 7 hari. Memungkinkan enggak? Memungkinkan, ya, karena lahir sebelah kanan, ya. Jadi
memang tidak selamanya secara lengkap ya, itu ada beberapa yang kritis ya, itu menanggapi tentang kelahiran ini tidak lahir secara normal namun lahir secara caesar dengan yaitu sebelah kanan. Nah terus ibunya meninggal 7 hari berikutnya yang itu. Kemudian setelah meninggal setelah meninggal ibunya ini dirawat oleh bibinya ya, oleh bibinya namanya Prajapati Gotami, yang semula itu selama 7 hari mungkin disusui dengan bayi ibunya kandungnya, kemudian digantikan oleh bibinya. Kira-kira kalau seorang perawan itu keluar air susu enggak no? Kenapa kok menggantikan bibinya? Pasti dia pun sudah nikah juga ya, ya no? Ya, jadi ada prediksi juga. Jadi Dewi Mahamaya dan Pajapati itu diberi istri oleh Raja Sudodana, kakak beradik ini ya, atau dengan orang lain juga bisa karena keluar air susunya. Maka jasanya Prajapati Gotami itu besar sekali ya kepada Pangeran Siddhartha ini. Maka ketika Prajapati Gotami itu mau izin menjadi seorang bikuni, sempat juga Sang Buddha menolak. Kemudian diingatkan tentang pengorbanan dari Pajapati ini, ingin menjadi biku, akhirnya diizinkan untuk memasuki sangga atau membentuk sangga bikuni ya. Jadi banyak cerita-cerita yang berkaitan dengan kelahiran bayi ini ya itu. Kemudian setelah lahir berjalan 7 langkah di atas bunga teratai. Apakah itu cerita sungguhan atau cerita sastra saja? Kemudian bisa berjalan 7 langkah dan bisa omong ya. Bapak Ibu percaya cerita ada seorang bayi lahir bisa berjalan di atas bunga teratai langsung bisa omong? Sulit ya, sulit. Saya pernah mengilustrasikan lahir langsung bisa berjalan bisa omong itu dunia hewan dan binatang, sapi, kerbau itu bisa kalau lihat itu. Tapi ada juga yang mengatakan bantainya kok membandingkan bayi Siddhartha dengan hewan dan binatang. Tapi dalam kenyataan seperti dunia hewan, sapi, kerbau itu kan juga lahir bisa berjalan, bisa bisa bunyi juga. Tapi kalau di dunia manusia kan ya saya kira susah ya sulit kan itu. Inilah Bapak Ibu perbedaan antara kitab suci dengan legenda. Jadi cerita-cerita yang selama ini kita terima ya di buku-buku maupun ceramah-ceramah kadang-kadang tidak selamanya berasal dari kitab suci Tripitaka, namun berasal dari legenda India. Legenda itu ceritanya itu biasanya dilebih-lebihkan ya untuk menimbulkan kesan wah gitu. Contohnya saja kadang-kadang nggak masuk akal juga legenda itu, tapi perlu juga ya untuk menggambarkan tentang kehebatan itu ya. Contohnya Bapak Ibu diceritani Candi Sewu yang ada di Prambanan itu dibikin dalam waktu semalam suntuk. Bapak Ibu percaya? Percaya semalam suntuk? Padahal legendanya itu dibikin semalam suntuk. Zaman dulu. Air zaman dulu. Ya. Demikian pula ada beberapa ya cerita-cerita tentang agama Buddha itu bukan dari kitab suci namun dari legenda ya. Ada sebuah juga suatu penafsiran kenapa kok 7 langkah ini sebagai firasat 7 hari setelah melahirkan ibunya meninggal. Ada lagi bayi Siddhartha dikasih 7 faktor penerangan agung untuk mencapai nibbana. Memang ada teori itu ya. Bayi Siddhartha ditulis bisa berkata-kata atau berbicara. Apa yang dikatakan? Akulah pemimpin dalam dunia ini. Akulah tertua dalam dunia ini. Akulah teragung dalam dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tak akan ada lagi tumimba lahir bagiku. Ya, akulah tertua. Contohnya
ada telur-telur diirami, yang pertama kali menetas itulah yang tertua, ya. Ini jadi peristiwa kelahiran bayi Siddhartha ini sampai sekarang dalam tradisi Mahayana khususnya diperingati sebagai sebuah ritual, ya, yang sangat meriah dan juga sebagai sarana untuk menggalang dana untuk biaya operasional wihara. Jadi umat-umat datang kemudian ditawari persembahan bunga, persembahan lilin. Nah, dengan cara itu ya sebagai alat menggalang dana untuk biaya operasional wihara. Sebab kalau tanpa sarana itu ya rasanya susah ya atau sulit untuk menggalang dana. Tidaknya kalau ada barangnya tuh nilai kepuasannya ya itu lebih puas kalau ada barangnya saya beli, saya berdana, ini barang saya, lebih-lebih ditulisi ya. Sebetulnya kalau ajaran Sang Buddha itu kan kita ingin membebaskan keakuan maksudnya itu. Tapi kalau tidak ditulisi namanya mungkin peminatnya kecil ya. Mungkin ya. Tapi kalau kita mau latihan betul-betul Buddhisme menghilangkan keakuan ya tidak usah kasih nama. Boleh dikasih nama namanya NN ya. Itu ya. Yang di atas tahulah, tidak usah kasih nama ya. Tapi yang di atas di mana? Ya, itu. Jadi ada beberapa ya persentasenya kecil yang dikasih nama NN itu. Kebanyakan yang minta dikasih nama. Ada yang namanya keliru saja, kurang satu huruf saja itu sudah bingung. Ya. Ini kita lihat sekarang bayi Siddhartha dimandikan sakra dan dewa dan naga. Ini ada filmnya. Nah, ini filmnya yang dimandikan oleh sakra, dewa dan 9 naga.
Ya. Kemudian bayi itu lahir, dibawa ke istana, dan acara pemberian nama, ya, pemberian nama dan meramal tentang nasib masa depan dari bayi tersebut. Ya, Raja Sudodana karena seorang raja dan senang sekali mempunyai seorang anak yang akan nanti jadi penerusnya. Beliau pun ya mungkin kebiasaan pada waktu itu di istana juga mengundang para bijaksana, para brahmana, para peramal-peramal ulung. Ya, tidak tanggung-tanggung Raja Sudona itu mendatangkan para brahmana, para peramal 108. Ya, 108. Ya, 108. Di antara 108 itu ada 8 ya yang mencatat ya tentang meramalkan. Dari 8 itu ada yang tunjuk jari 1, ada yang tunjuk jari 2, yang 1 dia meramalkan ada 1 kemungkinan, yang 2 ada 2 kemungkinan. Ya, ternyata ada yang 1 saja berani memastikan bahwa nanti bayi Siddhartha akan menjadi seorang Buddha atau mencapai penerangan. Itu namanya peramal ini namanya Kondana. Kondana yang nanti akan menjadi siswa ya dari 5 pertapa. Ya, itu Kondana. Kemudian ada brahmana-brahmana yang nunjuk 2 jari. Dia memastikan 2 kemungkinan. Yang pertama bisa menjadi seorang Buddha, dan kalau menjadi seorang raja akan menjadi raja dunia yang mempunyai pengaruh yang besar. Nah, itu ada 2 brahmana-brahmana ini. Biasanya brahmana pada zaman Sang Buddha itu bukan bule, rambut putih itu bukan bule ya. Orang India ya, orang India brahmana kan sudah tua, sudah senior, tapi ada brahmana yang termuda yaitu Kondana, memastikan bahwa nanti bayi Siddhartha akan menjadi seorang Buddha. Ini diramal. Boleh enggak kalau sekarang Bapak Ibu mempunyai anak itu datang ke peramal, meramalkan anaknya, boleh atau tidak? Ya silahkan, sebab peramalan pun juga bisa berubah. Ada beberapa juga profesi-profesi tertentu harus percaya ramalan. Contohnya pilot. Pilot itu harus percaya ramalan cuaca. Kalau tidak percaya udah mati. Mau terbang tidak percaya ramalan cuaca, udah bahaya. Kapan hari itu mungkin dikira biku itu bisa ngeramal-ngeramal atau melayani ramal-ramal. Saya datang ke salah satu kelenteng, kemudian nyatet nomor HP saya, terus WA, Bante tanggal sekian saya mau pergi keluar kota, selamat enggak Bante, saya kan gitu. Tanya selamat atau enggak, masalah selamat dan tidak, kamu bisa layak atau terbang atau tidak, tanya pilotnya, saya bilang gitu. Layak untuk terbang enggak? Ya, ya kalau prediksi saja kan nanti kalau terjadi apa-apa, dan tahayul seperti itu kalau saya menjawab itu. Ya, silakan tanya pilotnya yang dia percaya ramalan layak terbang atau tidak. Kemudian setelah menjadi seorang pertapa, setelah lahir menjadi seorang pertapa, bertapa selama 6 tahun, mempunyai tekad yang kuat dengan disaksikan oleh bumi, saya tidak akan beranjak di tempat pertapaan ini sebelum mencapai penerangan. Ini kan sebuah tekad ya. Ya, yang pertama ya. Kemudian kemampuan yang kedua, kebijaksanaan untuk melihat dengan terang kematian tumimbal lahirnya makhluk-makhluk hidup sesuai dengan karmanya. Ada ditunjukkan orang cacat, orang sehat, itu tahu Sang Buddha penyebabnya apa. Tidak ada kebetulan di dunia ini. Kita mewarisi apa yang pernah kita perbuat dalam kelahiran-kelahiran yang lalu. Maka ditunjukkanlah berbuatlah baik agar kelahiran yang akan datang kita pun juga baik juga. Karena seseorang akan memanen ya apa yang pernah ditanamnya yang lalu saat ini akan membentuk kelahiran yang akan datang. Ya, ini mampu mengingat kelahiran makhluk-makhluk lain.
Yang ketiga, kemampuan atau kebijaksanaan untuk menyingkirkan kekotoran-kekotoran batin yang kasar maupun yang halus. Iri hati, dengki, keakuan, keserakahan, kebencian itu mampu disingkirkannya. Ya, inilah kemampuan seorang Buddha. Sekarang 3 peristiwa penting ini untuk melengkapi peristiwa wafatnya atau parinibbananya Sang Buddha di tahun 543 dalam usia 80 tahun. Ya, 80 tahun kita ikuti. Ini kurang lebih ya, biku ini namanya Ananda, murid dekat Sang Buddha, di mana beliau sudah melayani Sang Buddha kurang lebih 25 tahun ya. Namun demikian, sekalipun sudah melayani 25 tahun, beliau paling terakhir mencapai penerangan atau mencapai arahat. Tidak selamanya seseorang itu baca, mendengar, dekat dengan guru itu langsung bisa merealisasi ya. Karena orang kadang-kadang bangga dengan teorinya ya, tapi prakteknya tidak selamanya orang yang menguasai materi teori itu langsung bisa mempraktekkan. Lebih banyak model sekarang juga gitu, pembicara-pembicara itu lebih banyak menguasai materi tapi prakteknya belum tentu ya, lebih banyak berbicara daripada praktek itu ya. Ini kita lihat proses wafat parinibbananya. Perlu saya terjemahkan enggak? Loh, kenapa? Tapi semau-mau saya ya. Teksnya ya kurang lebih demikian. Seketika itu berbunga langsung menaburi di tubuh jasmani Sang Buddha ini ya. Ini cerita kitab suci ya, itu bukan musim berbunga, seketika juga langsung berbunga, langsung menabur sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Buddha yang parinibbana atau wafat ini ya. Ini wafatnya Sang Buddha ini direspon oleh biku atau yang hadir, oleh umat-umat dan para biku dengan 2 respon, 2 sikap. Bisa saya pisahkan menjadi 2. Yang pertama, ada biku-biku yang mendengar dan melihat Sang Buddha parinibbana atau wafat ini belum bisa langsung menerima. Terlalu cepat Sang Buddha parinibbana. Sang Buddha tidak boleh mati, tidak boleh pergi, masih dibutuhkan oleh dunia. Mereka menangis meraung-raung, ada yang berguling-guling di tanah seperti anak kecil. Ini biku yang belum mencapai kesucian ya. Kemudian begitu mendengar Sang Buddha wafat, ada biku yang tenang, dia merenung ya, tanpa kecuali seorang Buddha pun juga tidak lepas dari ketidakkekalan. Segala yang terdiri dari paduan unsur itu dikodratkan tidak kekal adanya, tanpa kecuali ya. Seorang Buddha, seorang Nabi pun juga harus mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Ini biku yang sudah mencapai kesucian. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita pun untuk mencapai kesucian, untuk menyadari, menerima dharma segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal itu tidak gampang. Saya sering melihat romo, bahkan biku sendiri ditinggal kematian orang tuanya, ahli ceramah lah katakanlah kan gitu, itu ditinggal kematian orang tuanya itu juga masih nangis-nangis juga. Ada seorang biku sudah senior ditinggal gurunya, itu juga iso nangis-nangis juga ya. Artinya ini juga belum sepenuhnya bisa menerima dharma, atau bisa juga menerima dharma tapi untuk bahasa basa-basi saja, biar kelihatan bakti kepada yang meninggal terus nangis-nangis. Bahkan kalau zaman dulu katanya untuk menunjukkan bakti kepada orang tua yang meninggal itu nyewa orang untuk menangis. Ada yang nyewa orang untuk menangis-nangis ya. Itulah Bapak Ibu ya yang perlu saya jelaskan tentang Trisuci Maesa. Semoga dengan peringatan ini Bapak Ibu akan selalu diingatkan bahwa 3 peristiwa penting ini juga pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Kita lahir, kita pun juga bisa mencapai pencerahan, dan juga kita tidak luput dari hukum ketidakkekalan, akan mengalami kematian. Sadu, sadu, sadu.